berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara sekalian di dalam kasih Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Shalom. Selamat malam untuk kita semua. Masih dalam situasi suasana Paskah yang kita peringati dan rayakan dalam minggu-minggu ini. Nas firman Tuhan untuk kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, dimulai dari ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Lazarus dibangkitkan. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Jawab Marta, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Sampai semikian jauh pembacaan nas firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, membicarakan soal kematian adalah hal yang sangat tidak kita sukai, baik dalam keadaan sehat ataupun dalam keadaan sakit kita ataupun orang-orang yang bersama dengan kita. Kita tidak suka membicarakan hal kematian ini, sehingga banyak orang yang berusaha menghindarinya. Dan kalaupun kebetulan hal kematian ini dibicarakan saat kita berkumpul bersama, entah pada saat kita sedang makan, ngumpul di warung, sedang dalam perjalanan, sedang di tengah-tengah kegiatan aktivitas di tempat kita bekerja atau di tempat-tempat lain, kita selalu berusaha untuk cepat-cepat mengakhiri pembicaraan tentang kematian ini. Sebab ketika hal kematian ini diperbincangkan, seolah-olah kematian itu sudah begitu dekat dengan kita. Maka biasanya kalau pembicaraan tentang kematian ini dibicarakan di satu rumah, akan ada orang yang spontan mengatakan, "Satabi Jabun." Ya, demikianlah orang selalu berusaha menghindari pembicaraan tentang kematian. Mengapa? Karena kematian dianggap sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang membuat orang gentar, sesuatu yang membuat orang merasa pasti akan mendatangkan suasana hati yang sedih dan duka dalam kehidupan manusia. Ya, mengapa manusia begitu takut, gentar untuk menghadapi kematian? Ada berbagai jawaban mengenai hal ini. Di antaranya yang pertama, karena pada dasarnya manusia ingin selalu eksis, ingin tetap hidup, tetap ada. Sementara kematian adalah merupakan kebalikan atau lawan dari hidup. Hal yang kedua, bayang-bayang kesedihan, duka cita, kesengsaraan, kehilangan, rasa hampa, ini juga yang mengiringi kematian yang akan terjadi. Inilah yang membuat
Manusia enggan, tidak suka membicarakan, apalagi memikirkannya. Dan hal yang ketiga, pengajaran agama tentang adanya neraka yang sangat menakutkan setelah kematian. Dan banyak manusia yang menyadari bahwa kehidupan yang dijalaninya masih jauh dari hal-hal yang seharusnya dilakukan seturut dengan ajaran agama yang diimaninya. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, terlepaslah mengapa kematian itu menakutkan, membawa kegentaran, tapi hal yang pasti bahwa semua manusia, semua kita ini pasti akan mati seturut dengan pengaturan Tuhan, waktunya Tuhan untuk kita masing-masing. Jikalau demikian, apa yang seharusnya atau bagaimana kita seharusnya menyikapi kematian ini? Apakah kesaksian Alkitab mengenai kematian ini perlu menjadi perenungan? Ini perlu untuk menjadi satu hal yang terus kita ingat di dalam kehidupan kita, sehingga kita memiliki pemahaman bahwa apa itu kematian? Bagaimana kita menghadapi kematian? Bagaimana seterusnya setelah kematian itu menurut iman percaya kita? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, setidaknya ada 5 pandangan manusia mengenai kematian. Yang pertama, kematian adalah dalam tanda kutip satu titik penghabisan. Kematian dikatakan sebagai titik penghabisan. Menurut pemahaman ini, bahwa dengan kematian maka selesailah segala sesuatu. Selesailah segala perkara di dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Hal yang kedua, kematian adalah suatu tanda tanya, suatu yang masih misteri yang tidak diketahui oleh manusia. Yang ketiga, kematian dipahami sebagai kelepasan atau berakhirnya segala penderitaan sengsara di dunia ini. Keempat, kematian dianggap sebagai jalan peralihan yang harus dilalui oleh jiwa manusia ketika ia meninggalkan tubuhnya yang fana untuk kemudian mengenakan tubuh yang baru setelah pengadilan Tuhan atas dunia dan seluruh manusia. Dan yang kelima, kematian itu dipahami sebagai titik 2. Artinya setelah mati hanya ada 2 kemungkinan, yakni memperoleh hidup kekal atau memperoleh kematian yang kekal. Dengan pemahaman ini, saudara yang terkasih, kepada kita diberikan satu penegasan, penekanan bahwa kehidupan manusia, kehidupan kita, manusia yang hanya sementara saja di dunia ini, ternyata mempunyai arti yang sangat penting yang juga turut menentukan bagaimana nantinya keberadaan kita setelah kematian kita. Saudaraku yang terkasih, nats firman Tuhan saat ini merupakan bagian dari pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Marta di satu desa Betania yang jaraknya berkisar 3 km dari Yerusalem. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus memiliki hubungan yang dekat
dengan keluarga Marta, Maria, dan Lazarus. Pembicaraan ini terjadi ketika Lazarus sudah meninggal dan sudah dikuburkan. Saat itu terjadi satu pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan Marta untuk memberikan satu penguatan, penghiburan, dan sekaligus agar Marta bisa menjawab sendiri dari iman percayanya. Bagaimana dia boleh dikuatkan melalui pengharapannya tentang kebangkitan orang mati, orang yang selama kehidupannya hidup di dalam iman kepada Allah, di dalam Kristus Yesus. Kalau kita melihat di dalam nats ini, dalam ayat 25 sampai 26, pernyataan Yesus dalam nats ini bukan merupakan hanya sekedar kata-kata penghiburan bagi Marta yang berduka saat itu, tetapi ucapan pernyataan Tuhan Yesus ini juga merupakan satu pernyataan yang luar biasa, karena dia menyingkapkan sendiri melalui pernyataannya tersebut siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan ini adalah merupakan satu rahasia besar, siapa Yesus dan apa misinya untuk dunia ini. Dan kalau kepada kita dikatakan tadi dalam nats ini, akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Coba kalau kita memperhatikan, saudaraku yang terkasih, di dalam nats ini kata kuncinya yaitu tadi, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Tuhan Yesus mengatakan 3 kali kata percaya. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Percayakah engkau akan hal ini? Percayakah engkau akan hal ini? Di sini Yohanes yang menuliskan Injil ini mengingatkan kita bahwa siapa yang percaya di dalam Yesus, dia dipersatukan dengan Kristus. Kita yang percaya kepada Kristus, kita dalam kehidupan lama kita telah dikuburkan bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Dan kita yang mengimani kebangkitan Yesus, kita juga dibangkitkan dalam kehidupan yang baru. Sebagaimana dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Percaya dan mempercayakan diri adalah 2 hal yang tidak selalu berjalan beriringan. Seseorang bisa mengaku bahwa dia percaya kepada Allah, tapi belum tentu ia mempercayakan hidupnya sepenuhnya. Totalitas kehidupannya itu hanya pada pengaturan kehendak Allah, ketentuan Allah yang kita ketahui dari firman-Nya. Banyak orang Kristen yang bersikap demikian. Baginya percaya kepada Tuhan itu ya cukuplah ditunjukkan dengan rutinlah
beribadah pada hari Minggu, mengikrarkan pengakuan iman, dibarengi dengan memberikan persembahan ala kadarnya. Udah cukup lah. Ada orang beranggapan sedemikian, bahkan menganggap dirinya sudah lebih baik dari yang lainnya. Nah, pengakuan Marta bahwa pada akhir zaman orang akan dibangkitkan, ini adalah bentuk pengakuan iman orang Yahudi pada masa itu secara umum. Orang Yahudi memang mengakui hal itu, kecuali orang Saduki yang memang menolak doktrin akan kebangkitan orang mati. Namun Tuhan Yesus dari perbincangannya, dari pembicaraannya dengan Marta yang selama ini sudah begitu dekat, menjadi sahabat Tuhan Yesus, Marta, Maria, dan Lazarus, saudaranya yang telah meninggal saat itu. Tuhan Yesus menuntut pengakuan iman yang keluar dari hati dan kepercayaan yang sungguh dari Marta, bahwa kuasa Allah yang membangkitkan orang mati pada akhir zaman ada di dalam dia. Tuhan mau, Tuhan Yesus ingin, Tuhan Yesus berharap Marta mengerti bahwa sebenarnya dia, Tuhan Yesus sedang menegaskan dua macam kebangkitan yang harus dipahami Marta dan kita, orang Kristen, orang percaya dalam kehidupan kita saat ini. Tuhan Yesus sedang menegaskan dua macam kebangkitan, yaitu kebangkitan tubuh, kebangkitan secara fisik bagi semua orang percaya pada akhir zaman untuk menerima kehidupan yang kekal, kehidupan di surga selamanya, bersama dengan orang percaya yang lainnya, bersama dengan Allah di surga yang telah disediakan bagi kita. Ayat 25. Dan juga Tuhan Yesus mau menegaskan tentang kebangkitan rohani yang sudah dialami oleh setiap orang percaya dalam ayat 26. Itulah yang kita hidupi, kehidupan iman yang kita jalani saat ini sebagai orang percaya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa pada kedua kebangkitan tersebut. Kebangkitan nanti seluruhnya secara universal, kebangkitan orang-orang yang percaya, kebangkitan secara rohani, orang-orang yang sungguh mencari Dia, orang-orang yang ada dalam perkenan Tuhan. Kita melihat memang dalam nats ini, tanpa kematian Lazarus, pengenalan Marta akan Tuhan Yesus hanya sebagai seorang nabi yang memiliki kuasa ilahi untuk menyembuhkan orang mati. Itu kita lihat dalam ayat-ayat sebelumnya, ayat 21 dan ayat 22. Tapi justru dengan kematian Lazarus, Marta saat dia berduka, saat dia sepertinya hilang pengharapan, Marta dipaksa untuk mempercayakan hidupnya dan masa depannya kepada Dia, Tuhan yang berkuasa penuh atas hidup dan mati seseorang, termasuk kematian saudaranya Lazarus. Saudara yang terkasih, hidup kita berubah menjadi satu kehidupan yang baru. Kehidupan yang penuh dengan kerinduan. Kehidupan yang selalu bersemangat, excited untuk terus melayani Tuhan, untuk terus menyenangkan hati Tuhan, untuk terus
berusaha mensyukuri kehidupan yang kita jalani hari lepas hari. Jikalau kita menyadari bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup, berarti Tuhan tidak hanya memberikan kehidupan itu kepada kita, tetapi juga Tuhan mempunyai satu rahasia yang besar dalam kehidupan kita yang kita jalani di dunia saat ini, agar kita memiliki kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Dengan beriman kepada Tuhan Yesus, kita hidup penuh dengan pengharapan untuk mengisi setiap langkah, setiap detik dari waktu yang diberikan Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita isi dengan hal-hal, dengan pekerjaan-pekerjaan, dengan tindakan-tindakan, perbuatan, semuanya yang memuliakan Tuhan. Dan perikop firman Tuhan hari ini menunjukkan pentingnya bagi kita, umat percaya, umat yang memberikan pengharapan kepada Tuhan untuk kehidupan yang diberkati saat ini, dan kehidupan juga yang akan disempurnakan nantinya. Perikop ini meminta satu penegasan dari setiap kita untuk memberikan respon iman yang benar, bukan sekedar menyatakan wawasan pengenalan kita tentang Kristus yang kita baca dari firman Tuhan, Kristus yang dibicarakan atau disaksikan oleh orang lain, melainkan juga agar kita memiliki kesadaran dan akhirnya kita memiliki penerimaan akan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dalam segala situasi, dalam segala waktu yang kita jalani. Kita tahu misi Tuhan melalui kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus adalah untuk menyatakan kasih-Nya demi keselamatan dunia dan manusia. Dan Tuhan ingin, Tuhan merindukan setiap kita pun menjadi pemberita akan keberadaan Tuhan yang kita percaya, yang kebangkitannya kita rayakan menjadi kemenangan dan merupakan kebangkitan kita juga untuk terus berjalan menghadapi segala situasi, termasuk dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang masih terus merebak di seluruh dunia, yang masih merupakan satu momok yang menakutkan, membawa kegentaran dalam kehidupan kita. Tetapi dalam kebangkitan Yesus, melalui Paskah yang kita rayakan, jiwa kita ikut bangkit, kehidupan kerohanian kita semakin dibangkitkan untuk terus menyaksikan betapa Allah di dalam Yesus, Dia yang penuh kuasa untuk memberikan jalan keluar, memberikan kekuatan, memberikan kehidupan, keselamatan untuk kehidupan kita saat ini dan nanti pada saat Maranatha. Biarlah kita mengimani bahwa Kristus mati untuk kita dan Dia juga bangkit untuk kita, agar kita menyaksikannya dalam perjalanan kehidupan yang dianugerahkannya. Amin.